AA2 per keluarga. Dengan demikian maka jumlah AA1 yang diserahkan atau AA1 yang dibagikan ya sama dengan jumlah KK yang dicoklit, sama juga dengan jumlah stiker atau model AA2 yang ditempel. Nah, tidak usah menghitung bahwa berapa yang sudah. Lalu ada juga dalam laporan per 10 hari dinas kependudukan tidak ada. Yang ada dulu jumlah KK, tetapi tidak valid juga. Nah, dengan demikian jumlah rumah itu saya sudah sampaikan ke provinsi itu adalah jumlah perkiraan. Tetapi yang pasti bahwa tidak mungkin jumlah rumah sama dengan jumlah KK, apalagi lebih banyak jumlah rumah, tidak mungkin. Ya, pasti lebih kecil jumlah rumah dari jumlah KK. Kalau ada laptop atau komputer di sekretariatnya, ya, supaya membantu PPS menginput data coklitnya untuk rekapitulasi. Jadi melakukan rekapitulasi dengan Excel itu sangat cepat. Saya sudah praktekkan kemarin di salah satu BPDB. Model AA kalau misalnya belum selesai di input semua, kita tetap bisa melakukan rekapitulasi. Di model AA kan bisa dihitung secara manual dulu untuk rekapitulasi. Ya. Jadi tadi model A itu supaya cepat rekap dari hasil input di Excel dengan bantuan fasilitas filter di Excel itu sangat cepat. Kemudian model AA kalau belum selesai di input, hitung secara manual saja dan bisa langsung selesai rekapitulasinya pada saat itu. Nah, operator di Pokja diberdayakan, ya, diberdayakan. Nanti dikoordinir oleh BPK. Bagaimana cara mengaturnya, mengkoordinir, saya kira nanti diatur oleh BPK. Sekali lagi, menginput model A hasil coklit BPDB itu dilakukan oleh BPS atau operator Pokja. Ya. Jangan lupa ketika selesai rekapitulasi, terutama model AA3, ya perhatikan BPS, semua data yang harus diisi, terutama dari judul formulir itu diisi. Pada waktu kita adakan simulasi itu terlupakan. Bayangkan kalau BPS-nya sudah pulang baru dapati semua A3 tidak diisi judulnya, tidak pernah diisi, itu BPS tidak pernah monitoring. Dan banyak kejadian yang kami amati, BPS tidak pernah monitoring. Dulu juga kami sampaikan setiap 10 hari pemilih baru diinput oleh BPS setelah diterima dari BPD, tetapi mungkin ada yang laksanakan itu tapi sedikit saja. Ya, oke. Tahapannya. Nah, kami harapkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah ini akan memperlancar tugas-tugas kami. Perlu juga kami sampaikan bahwa beberapa aparat pemerintah di tingkat bawah masih menganggap bahwa kerja-kerja pemilu ini atau kerja-kerja pilkada ini adalah tugas PPK dan BPS sendiri, bukan tugasnya mereka. Nah, kami berharap Pak Bupati mau atau mendorong aparatnya di tingkat bawah ini untuk mau bekerja sama dengan teman-teman di BPK dan di BPS. Sekiranya ini yang saya sampaikan Pak Bupati, mohon petunjuk dan arahannya kepada para pekerja demokrasi ini. Mereka
diubani tugas yang sangat berat demi suksesnya pilkada serentak dan pemilihan umum legislatif dan presiden. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata dan perilaku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan, karena kasih kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, cintai dan banggakan Komisioner KPU Kabupaten Tanah Toraja, saudara-saudara PPK dan BPS yang saya cintai dan banggakan, ya, BPDP, ya, kita ini yang perbaiki yang salah. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kita. Ya, dan saya akan berikan ruang kepada kita. Yang pertama, siapa di antara kita yang mau ikut bersama-sama dengan saya dalam arakan-arakan politik? Ada yang mau bersama-sama? Mau? Betul Ki? Saya tidak akan terpada karena tidak mau bersama-sama dengan saya. Ya. Yang kedua, siapa di antara kita yang memiliki sikap kecenderungan politik? Sikap kecenderungan politik. Ada? Kalau ada berdiri, saya kasih reward. Ada? Yang ketiga, siapa yang mengenali bahwa KPU itu bukan lembaga negara? Ada? Oke, kalau dia berdiri semua, saya yang berdiri sendiri. Syukur-syukur Pak Komisioner tidak ada di luar reward saya hari ini. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, apa yang disenting oleh Ketua KPU tadi dan Komisioner KPU ketika datang kepada saya untuk beberapa hal sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU. Yang pertama, bahwa KPU adalah lembaga negara, lembaga yang dijamin oleh undang-undang, lembaga yang dibiayai oleh rakyat melalui APBN. Sehingga saudara-saudara, jangan ada kekhawatiran untuk tidak menyelenggarakan pelaksanaan pemilu kada, tugas-tugas lain daripada KPU, karena kita juga sesungguhnya adalah penyelenggara negara. Ini saudara-saudara sekalian, sikap saudara-saudara sekalian. Kalau tidak bertanya-tanya Komisioner KPU, saya tidak pernah mendudukan KPU itu bahwa dia di sebelah saya atau dia di bawah saya, tetapi saya menghadirkan KPU sebagai mitra di dalam penyelenggaraan negara.
Atau kita berpandangan lain bahwa KPU itu bukan tugas negara? Atau penyelenggaraan pemilu kada yang ada sekarang ini bukan lembaga negara? Ini yang harus dipahami dari awal. Penyelenggaraan KPU bisa hadir dengan baik apabila memang didorong oleh integritas saudara-saudara sekalian, jati diri, sikap perilaku, komitmen dan kemauan. Kecuali berharap saya dekat-dekat dengan Pak Bupati nantinya, siapa yang mau ditusuk atau siapa yang mau dikampanyekan dan lain sebagainya. Bukan milik KPU itu, bukan milik kita. Jangan. Toh kalau kedepan ini dalam penyelenggaraan, dalam mendorong integritas anak-anak bangsa di Tanah Toraja, saya akan bersama-sama orang memang yang tegar pada pendiriannya dan komitmen pada pekerjaannya. Kenapa? Ini teman-teman saya semua Pak KPU, sahabat saya semua, rakyat saya semua, masyarakat saya semua. Dan saya betul-betul mau menghadirkan pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Tanah Toraja dalam nuansa senyum di guru. Yang artinya habis pencoblosan, mari kita berbagi senyum. Sebelum pencoblosan, mari kita saling berbagi senyum. Untuk apa berpikir jauh? Orang lain saya pilih, kok saya yang mau tidak senyum pada tetangga, tidak senyum pada teman dan lain sebagainya. Rugi sekali ini. Rugi sekali. Ya. Nah, karena sekaitan dengan itu supaya kita pragmatis dalam melihat ini, saya mohon KPU, ya, mohon kepada KPU untuk persoalan lembaga ini. Saya yakin aparat pemerintah daerah sendiri belum memahami dengan sungguh-sungguh kehadiran KPU. Nanggak bantu tengok semua centolan daripada pemerintah. Tidak. Dia merupakan lembaga negara. Lembaga negara. Hanya damai KPU. Damai Torajaku. Oke. Silakan dulu. Halo. Oke, terima kasih teman-teman semua, bahwa apa yang saya sampaikan dalam lakon yang ketiga memang menunjukkan kecenderungan pada pemilihan ini punya siapa-siapa. Sekali lagi saya tekankan, kita harus independen. Tergoda sekali kamu baru ulang tahun kok sudah tergoda mau selamat saya. Salah satu calon. Sudah 3 ya? Sudah? Kami dan macam-macam tafsiran. Ini kita akan bicarakan baik-baik dengan komisioner KPU dan saya siap mendukung. Ya, termasuk penjagaannya, jangan menjaga. Hansip pun dia jaga nanti itu semua. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa kemauan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja untuk menghadirkan berbagai pemilihan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja
karena pemilihan umum. Saya tidak mau retaknya kekerabatan keluarga karena pemilihan umum. Saya tidak mau ada alasan pegawai dimutasi karena pemilihan umum atau politik. Saya tidak mau ada wilayah terhukum karena kalau